Bismillah, alhamdulillah, haqqa hamdih, wa syukrullahi haqqa syukrih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang saya hormati, alhamdulillah patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita hidayah, taufik, ma'unah, inayah sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan kegiatan rutin. Alhamdulillah, setiap pagi minggu kita beriktikaf dan mengupas firman Allah atau sabda Nabi. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya hormati, kita sekarang masuk bulan Sya'ban dan hari ini insya Allah adalah hari yang ke-8. Kita sudah masuk 8 hari di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini bulan persiapan menyambut bulan yang kita tunggu-tunggu, umat Islam yang sibuk hiruk pikuk menyambutnya, bulan suci Ramadan. Dalam satu hadisnya baginda Nabi telah menyebutkan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, bulan yang paling disukai Nabi. Sehingga Nabi kalau bulan Sya'ban ini sudah mulai meningkatkan, menambahkan kegiatan ibadahnya, puasanya diperbanyak. Bahkan satu hadis lagi, Nabi tidak berpuasa lebih banyak di bulan lain selain Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Artinya kalau bulan Sya'ban itu puasanya lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain, kegiatan ibadahnya lebih meningkat daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena nanti untuk persiapan bulan Ramadan, begitu bulan Ramadan, kalau ibarat orang digenjot itu udah gak kaget lagi, karena sudah ada persiapan di bulan Sya'ban. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan syahru bulan umatku. Nah, memang Ramadan ini dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi bulannya kita. Disebut bulan suci, bahkan ada penyebutan bulan ampunan, bulan rahmat, bulan berkah, dan banyak sekali nama-nama bulan Ramadan. Tentu yang paling diidamkan kalau dulu para sahabat, para ulama, para salaf, kalau disebut bulan Ramadan paling mulia itu ya bulan ampunan, itu yang paling utama. Kalau ampunan sudah kita dapat, ridho Allah akan kita dapat, rahmat, berkah, rahmat, dan seterusnya juga akan kita dapat. Karena sesungguhnya yang paling kita idam-idamkan itu ampunan Allah. Dosa kita sering lupa. Berapa banyak yang telah kita lakukan, mohon diampunkan. Dan bulan Ramadan sebagai bulan ampunan itu harus kita mulai sejak bulan Sya'ban ini.
Kenapa? Karena para ulama sudah memberikan ujangan bahwa Rajab tathhirul lil badan. Bulan Rajab itu bulan untuk membersihkan raga, untuk membersihkan badan kita. Wa Sya'ban tathhirul lil qalbi. Dan bulan Sya'ban ini bulan untuk membersihkan hati kita. Wa Ramadan syahrul ruh. Bulan Ramadan membersihkan jiwa kita. Kalau badan kita sudah dibersihkan di bulan Rajab, hati kita dibersihkan di bulan Sya'ban ini, jiwa kita dibersihkan di bulan Ramadan, maka jiwa raga kita bersih, suci. Itulah yang akan dijanjikan oleh baginda Nabi. Kalau bulan Ramadan selesai, orang masuk bulan hari raya Idul Fitri disebutnya seorang yang suci, bersih seperti bayi yang baru lahir. Karena sudah bersih jiwanya, bersih raganya, bersih hatinya, sudah dibersihkan semenjak bulan Rajab. Kalau sudah bulan Rajab dibersihkan, bulan Sya'ban sekarang ini dibersihkan, bulan Ramadan bersih semuanya, itulah nanti kita akan betul-betul menjadi orang yang suci lahir batin. Karena sudah dibersihkan, digodok, dibersihkan, dicucikan di bulan Ramadan nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, begitu mulianya orang-orang, begitu tingginya orang-orang yang zaman dahulu memuliakan bulan Ramadan, dan itu dimulai sejak bulan Sya'ban. Kita sekarang masuk bulan Sya'ban, kalau tidak salah insya Allah tanggal ke-8 sekarang. Sya'ban itu dalam bahasa Arab bisa diartikan, bisa diambil dari kata syu'bun, artinya cabang. Kalau pohon itu ada cabang, ada ranting. Cabangnya beranting-ranting banyak. Kenapa? Maksudnya bulan Sya'ban ini kalau kita melakukan amal kebaikan, melakukan amal soleh, maka pahalanya akan bercabang-cabang banyak. Maksudnya pahala yang akan kita dapat tidak seperti pada bulan sebelumnya, bulan yang lain. Bulan Sya'ban ini akan bertambah, bercabang-cabang. Kalau bulan yang lain, di bulan biasa Allah sudah menyebutkan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang melakukan kebaikan akan diganjar, akan diberikan pahala 10 kali lipat. Satu kebaikan dibalas, diganjar 10 kali lipat. Dibalas 10 kali lipat. Itu di bulan lain. Nah, kalau bulan Rajab itu bisa sampai 70 kali lipat. Nanti sekarang bulan Sya'ban bisa menjadi 700 kali lipat. Nanti kalau bulan Ramadan sudah tidak tahu berapa kelipatannya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kalau bulan Ramadan sudah itu urusan Allah yang akan memberikan pahala. Bulan Rajab bisa berlipat menjadi 70, bulan Sya'ban bisa berlipat 700. Ini kita sedang memasuki bulan Sya'ban. Ada lagi yang menyebutkan Sya'ban itu diambil dari kata syibun. Syibun itu artinya jalan kecil di pegunungan atau di bukit untuk melintas, untuk menaiki sampai ke atas. Atau dalam kata lain syibun itu diartikan lereng. Jalan kecil untuk terus menelusuri bukit sampai bisa ke puncak. Maksudnya apa? Bulan Sya'ban ini seperti lereng bukit, lereng gunung yang akan kita tapaki terus sampai menuju puncak kemuliaan. Kalau kita tidak mau menapaki lereng itu sampai ke puncak, ya berarti kita gak sampai ke puncak kemuliaan. Kita diam saja di pinggir lereng atau berhenti di tengah gunung, di tengah bukit. Tapi kalau kita bulan Sya'ban, kita ikuti lereng itu terus sampai naik. Walaupun susah, tapi nanti akan bisa sampai ke puncak. Karena berapapun tingginya gunung, berapapun tingginya bukit, kalau kita terus akan menaikinya dan kita berdiri di atasnya, maka bukit itu akan ada di bawah kita jadinya. Begitulah bulan Sya'ban. Sya'ban ini harus kita telusuri.
Bagaimana cara menelusurinya? Ya kita ikuti hari-harinya dengan berbagai amal kebaikan. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa mencapai puncak kemuliaan setelah Ramadan selesai. Ibu bapak yang saya hormati, ada lagi hal yang lebih utama di bulan Sya'ban, yaitu di pertengahan bulan Sya'ban. Orang menyebutnya nisfu Sya'ban. Mungkin ada yang asing kalau yang belum pernah dengar. Tapi kalau di pelosok-pelosok kampung sudah para ulama, para kiai mengajarkan semenjak dahulu bahwa ada malam mulia di bulan Sya'ban, yaitu malam di pertengahan bulan Sya'ban. Kalau sekarang tanggal 8, pertengahan bulan Sya'ban, insya Allah berarti malam minggu depan, malam Ahad. Kenapa hari itu dimuliakan? Banyak versi pendapatnya. Karena dulu Nabi Muhammad pernah suatu malam ketika tidur bersama Aisyah, Siti Aisyah istri baginda Nabi bangun kaget, Nabi tidak ada di sampingnya, Nabi tidak ada di rumah. Rumah Nabi nggak besar sekali, kecil. Jadi begitu bangun nggak nampak Nabi di mana. Mungkin di masjid. Siti Aisyah mencarinya di dalam masjid iktikaf, Nabi tidak ada. Mungkin di rumah istrinya yang lain. Aisyah mencari rumah istri yang lain, juga tidak ada. Mungkin di rumah putrinya Fatimah Az-Zahra. Aisyah mengetuk pintunya bertanya kepada Fatimah, di mana baginda Rasul? Juga tidak ada. Aisyah kebingungan. Nabi Muhammad malam pergi tanpa pamit, tanpa bilang entah kemana. Begitu bangun tidur dicari-cari nggak ada. Akhirnya Siti Fatimah dengan Aisyah mencari di mana baginda Rasul. Begitu dicari ternyata ada di taman kuburan atau pemakaman Baqi'. Baqi' itu di sebelah Masjid Madinah. Dari masjid itu kalau sini berarti di sebelah sana itu nampak. Keluar dari masjid, kalau posisinya kalau di sini posisinya di sebelah sana, sebelah kiri imam. Kurang lebih 200 meter lah jalan kaki, tapi nampak bangunannya. Sekarang, dulu ya tertutup pohon-pohon karena di Madinah banyak pohon, tidak seperti di Makkah. Di situ di pemakaman Baqi itu banyak sahabat Nabi yang dimakamkan di situ. Termasuk sahabat-sahabat Nabi pilihan dan para syuhada yang gugur di medan perang. Siti Aisyah melihat ada cahaya dari kejauhan. Oh, itu mungkin cahaya Nabi. Jadi disamperin sampai ke kuburan. Nabi sedang menangis sesenggukan. Ditanya sama Aisyah, ada apa baginda Rasul? Apakah malaikat Jibril datang membawa berita mengerikan? Tidak. Apakah mendapatkan wahyu yang baru? Tidak. Lalu kenapa? Ternyata Nabi memang sebelumnya dibangunkan oleh malaikat Jibril. Malam-malam sebelumnya sudah dibangunkan. Bangun. Apa permintaan Nabi? Permintaan Nabi cuma mengingatkan kepada umatnya agar umatnya diampuni segala dosanya dan dimasukkan ke dalam surga.
Malaikat Jibril di dua malam sebelumnya, malam ke-13 itu memberikan berita, Allah mengampuni doamu ya Nabi, sepertiga umatmu akan diampuni, dijamin mendapatkan ampunan. Nabi Muhammad nggak puas dengan jawabannya, terus munajat. Malam berikutnya ditambah sepertiga lagi, jadi separuh. Kemarin sepertiga, tambah sepertiga lagi untuk mendapatkan jawaban ampunan dari Allah bahwa umatnya akan mendapatkan ampunan nanti. Pas di malam ke-15 Sya'ban itulah kemudian Nabi mendapatkan berita Allah akan mengampuni segala umat, semua umat di malam ini yang mau bangun dan bermohon ampunan kepada Allah. Allah tidak akan mengampuni semua umatmu kecuali orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang masih gemar bermabok-mabokan, orang yang memutus silaturahim. Ini yang Allah tidak akan berikan ampunan di malam itu, di malam nisfu Sya'ban. Tapi kalau di malam nisfu Sya'ban semua bertaubat, semua bermunajat, semua memohon ampunan, maka itu akan diberikan oleh Allah. Itulah kemudian Nabi Muhammad malam-malam sampai menangis di dalam kubur. Ini untuk menjadi bukti bahwa ziarah kubur itu sudah dilakukan oleh Nabi. Zaman-zaman sekarang kan banyak orang ziarah kubur musyrik, nggak boleh, tahlilan nggak boleh, nanti malam nisfu Sya'ban yasinan nggak boleh. Semua ditanyakan dalilnya mana. Dalilnya Nabi Muhammad malam-malam ditemukan bermunajat mohon di samping kubur pemakaman para syuhada, pemakaman para sahabat. Itu berarti menunjukkan bahwa ziarah kubur dianjurkan. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada Aisyah, Aisyah, panggil semua ibu-ibu, kumpulkan. Fatimah, panggil semua remaja-remaja, putri putra, kumpulkan. Hasan Husain, cucu Nabi, panggil semua anak-anak, kumpulkan, berdoa bersama. Itu anjuran Nabi. Jadi Aisyah pergi mencari ibu-ibu, mencari para perempuan untuk bersama-sama berkumpul. Aisyah mencari, Fatimah mencari para putra-putri, Hasan Husain mencari anak-anak untuk bersama-sama kumpul, bermunajat, bermohon ampunan di malam nisfu Sya'ban. Dan ini sudah berlaku tradisi ini. Kalau malam nisfu Sya'ban di kampung ada nggak, Pak? Yang tua-tua itu ngerti? Ada ya, Pak? Nisfu Sya'ban di rumah ada ya? Di kampung. Biasanya jelas nggak suara saya? Enggak. Kurang jelas. Jadi dari tadi nggak masuk ya? Nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Tadi saya ceritakan Nabi Muhammad sendiri yang menyuruh untuk mengumpulkan banyak orang, berdoa bersama, intinya memohon ampunan. Karena kalau dosa kita sudah diampun, berarti kita bersih. Allah itu maha bersih dan menyukai hambanya yang bersih. Kita hamba Allah itu yang kotor karena dosa. Karena kotor karena dosa, bagaimana supaya dosa itu dibersihkan? Orang yang dekat dengan Allah itu ya orang yang sudah tidak berdosa lagi, yang sudah diampuni dosanya. Dan siapa manusia yang paling bersih? Ya Nabi baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak melakukan dosa, tidak melakukan salah. Yang lain itu mungkin salah, mungkin dosa. Karena itu supaya kita bisa dekat dengan Allah ya harus dibersihkan dosanya, dibersihkan salahnya.
Salah satunya dengan istighfar, bertaubat, berdoa di malam-malam yang dimuliakan. Khamsatu layalin la turaddu fiha da'awat. Ada 5 malam yang tidak ditolak doanya, ampunannya. Ada 5 malam yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam pertama malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kita nggak tahu kapan jatuhnya, kapan tibanya. Pokoknya ada satu malam yang dirahasiakan di bulan Ramadan. Itu yang paling mulia, tapi kita nggak tahu pasti kapan tibanya. Makanya kita hidupkan malam Ramadan supaya kita dapat Lailatul Qadar. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini ya insya Allah kalau kita sekarang malam minggu depan. Di mana orang yang berdoa di malam nisfu Sya'ban, insya Allah ampunan, kalau bermohon ampunan akan diberikan ampunan. Kalau sudah dosanya diampun, kita berdoa hajat apa akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang ketiga malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Malam Lebaran itu malam yang mulia untuk beribadah, untuk berdoa sebenarnya. Cuman kita sering lupa, sering asyik dengan ramai-ramai sukacita sehingga tidak lagi menghidup-hidupkan malam. Dan yang kelima malam Jumat. Kalau orang kita tua-tua dulu kalau disebutkan menghidupkan malam udah pikirannya ya begadang sambil sholat, begadangnya bukan begadang sholat zikir suntuk semalam suntuk. Dan malam nisfu Sya'ban ini sudah diajarkan oleh para ulama kita, para kiai kita, biasanya kumpul bersama berdoa. Doanya itu yang sudah dilaksanakan, yang sering dilakukan adalah membaca Yasin 3 kali. Yasin pertama diniatkan dan didoakan untuk panjang umur, untuk beribadah. Yang kedua, untuk dilapangkan rizkinya. Dan yang ketiga, untuk tetap iman Islam kita kalau kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya kita meninggal sedang dalam jalan Allah, sedang dalam ibadah Allah. Husnul khotimah itu sedang kita meninggal, posisi kita sedang taat kepada Allah, sedang menjalankan perintah Allah. Itu namanya husnul khotimah. Jadi posisi kita dalam keadaan baik ketika meninggal. Kenapa? Karena kita hidup, manusia akan diperhitungkan di ujungnya, di akhirnya. Yang penentuan hidup kita itu ada di akhir. Akhir itu ya pokoknya terakhirnya itu itulah yang dinilai oleh Allah. Kalau pilpres ya akhirnya, bagaimana kemarin kampanye heboh-heboh, akhirnya begitu dihitung suaranya kalah ya berarti kalah. Itu akhirnya, ujungnya. Manusia meninggal ketika dalam keadaan posisinya baik, ya berarti dia husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi insya Allah ya kalau jamaahnya ada, saya mengajak nanti malam Ahad untuk bersama-sama kumpul di masjid, berdoa, membaca Yasin 3 kali. Ya, walaupun ada mungkin sebagian Islam orang-orang lain yang mengatakan itu bid'ah, itu nggak perlu, itu segala macam. Tapi kita laksanakan, dan ini kita punya dasar, punya tuntunan. Ya kalau yang mau saja, kalau nggak ada ya saya sendiri saja di rumah nanti. Sholat baca Yasin 3 kali, bareng-bareng nanti dipandu doanya untuk doa nisfu Sya'ban, doa pertengahan di bulan Sya'ban. Tadi di awal
sudah saya terangkan, ada malam istimewa di bulan Syaban, yaitu malam nisfu Syaban, malam di pertengahan bulan Syaban. Terima kasih. Sudah agak terang. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas? Silakan. Lebih apa? Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa kalau di bulan Ramadan orang nampak semakin susah berbuat salah? Ya, jujur ya. Ya ibaratnya kalau bulan Ramadan soleh semua gitu ya. Kalau bulan Ramadan susah, ya. Kalau di luar Ramadan gampang berbohong, kalau di dalam bulan Ramadan kayaknya susah berbohong. Ya, itu ya. Kenapa? Kemudian yang kedua, apa hukum riba? Di bank lah. Garis besarnya itu pertanyaannya. Ya, bagaimana hukum riba terutama di pinjam meminjam dengan bank? Ibu bapak yang saya hormati, ya benar kata Pak Haji tadi, sudah kita tidak aneh kalau di bulan Ramadan nampaknya orang itu semakin kayaknya soleh semua, baik semua kayak begitu ya. Untuk bohong pun nggak berani. Tapi kalau di luar Ramadan orang gampang berbohong, gampang berbuat salah. Begitu Pak ya? Ya. Kenapa bisa begitu? Ya, itu salah satunya berkah bulan Ramadan. Salah satunya rahmat bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan bulan yang penuh berkah, penuh rahmat. Di antara berkah dan rahmatnya bulan Ramadan, ya secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar membuat orang jadi semakin lebih solih daripada di luar bulan Ramadan. Yang tadinya jarang jamaah di masjid, kalau bulan Ramadan ada datang, kadang-kadang sampai penuh. Begitu Pak ya? Yang biasanya
ugal-ugalan, tiba-tiba di bulan Ramadan kok agak mereda. Yang biasanya suka bohong di bulan Ramadan kok agak susah berbohong. Artinya yang kebiasaan-kebiasaan buruk di bulan Ramadan kalau di bulan Ramadan kok agak berkurang. Kenapa? Yaitu salah satu rahmat dan berkahnya bulan Ramadan. Nah, terus pertanyaannya, apakah selalu begitu nanti kalau bulan Ramadan jadi soleh, selesai Ramadan kumat lagi? Begitu kumat lagi? Ya tidak begitu harusnya. Ramadan itu ya tempat penggodokan, penggemblengan, kita digembleng, digodok di bulan Ramadan. Nanti setelah Ramadan itu agar kita jadi benar terus setelah digembleng. Kalau digemblengnya saja kemudian selesai Ramadan kumat lagi, nanti baik lagi begitu Ramadan tidak datang, ya tidak begitu. Sama seperti kepompong, ulat berubah kulit menjadi kepompong, kepompong berubah kulit menjadi kupu-kupu. Artinya semakin dengan puasa, dengan Ramadan itu semakin baik harusnya peningkatan ibadahnya. Jangan kita seperti ular. Ular ganti kulit, balik lagi jadi ular lagi. Ular kan ada masanya kita berganti kulit. Tapi setelah selesai berganti kulit, kembali lagi buasnya kembali buas, liarnya kembali liar. Karena kembali jadi ular lagi setelah berpuasa, setelah berganti kulit. Selama berganti kulit kan ular berpuasa juga. Setelah berganti kulit, kepompong itu berpuasa, diam dalam 40 hari tidak makan tidak minum, berganti rupa, berganti lebih baik. Harusnya kita di memasuki bulan Ramadan yang kita berganti kulit setelah Ramadan itu kemudian berganti menjadi lebih baik seperti ulat yang berubah jadi kupu-kupu, bukan ular berpuasa kembali menjadi ular lagi. Nanti kumat lagi, kacau lagi, nakal lagi, Ramadan baik lagi. Itu ya. Jadi harusnya begitu. Terus kenapa kalau bulan Ramadannya begitu? Fenomenanya yang terjadi begitu. Fenomena yang terjadi kalau Ramadan nampak rajin. Itu tadi yang saya contohkan. Nggak pernah ke masjid kalau Ramadan ada nongol. Ya biar saja nggak apa-apa. Ya nggak usah kita bully, nggak usah kita bilang apa. Ya mudah-mudahan nanti setelah itu lanjut baik terus gitulah. Jelas Pak ya? Ya. Jadi memang itu fenomenanya seperti itu. Anggap saja itu berkah dan rahmat Ramadan. Pertanyaan yang kedua, apa sebenarnya riba dan termasuk riba atau tidak pinjam uang di perbankan ya? Gitu ya Pak. Riba itu memberikan lebih. Kita pinjam ada lebihnya. Itu riba yang tertuang dalam perjanjian, yang disebutkan dalam perjanjian. Misalnya kita utang 10.000, nanti bayarnya 11.000, berarti lebih 1.000, itu riba. Yang riba mana? Kalau kita sudah bayar 11.000, ya berarti nanti riba semua, bukan 1.000-nya saja. Itu kalau disebutkan dalam perjanjian. Bukan hanya uang, Pak. Misalnya ada orang pinjam uang atau apa ya? Ya, kasih uang 10.000, boleh pinjam. Tapi syaratnya kamu pijit saya dulu. Pijitnya itu riba. Karena bayarnya ditambah dengan pijitan. Artinya tidak harus uang. Yang lebihan dari utang itu adalah riba. Tapi kalau orang hutang kemudian membayar dengan sukarela dilebihkan, itu bukan riba. Karena tidak disebutkan dalam perjanjian. Saya utang 100.000 misalnya. Lama dibayar, begitu dibayar saya kasih 150, kok lebih? Enggak apa-apa lah, ambil saja. Itu terima kasih karena Anda telah menolong saya saat itu, saya butuh sekali.
Utangnya 100 ditambah 150.000 bayarnya. Itu kemauan kita, kemauan artinya sukarela, inisiatif dari kita, bukan dari perjanjian utang. Itu bukan riba. Itu bukan riba. Kemudian yang di bank itu riba atau tidak? Nah ini masalahnya satu. Zaman sekarang orang tidak bisa lepas dari perbankan. Hampir semua transaksi melibatkan bank, apalagi yang besar lah, yang kecil saja melibatkan bank. Artinya sudah tidak bisa dihindari lagi. Kemudian ketika ada lebihan dalam pembayaran di bank itu biasanya disebutkan untuk administrasi, untuk apalagi ya, bunga. Ya, bunganya begini. Kalau umpamanya cerita di kampung lah, saya kalau di kampungan ada orang mau hajatan itu biasanya orang ngasih pinjaman atau ngasih apa namanya, sumbangan. Kalau ada orang mau hajatan kasih sumbangan, kasih pinjaman, sumbangan. Ketika nanti dia hajatan, kita juga nyumbang juga, tapi biasanya nyumbangnya yang sama dia sumbangkan dulu biasanya. Betul nggak Pak? Ada yang begitu tradisinya. Misalnya ada saya mau hajatan besar nih. Ada yang kasih 1 ekor kambing, ada yang kasih beras 1 kuintal, ada yang kirim segala macam. Nanti itu orang yang kemarin ngasih saya kambing, itu saya kasih kambing lagi nanti ketika dia, ya gitulah kira-kira. Kalau yang dia ngasih kita kambing, beras 1 kuintal, nanti ketika dia hajat kita bayar dengan 1 kuintal, balas yang sama. Itu tradisi. Tapi ada juga yang bilangnya ngutang. Tradisi ada begitu tradisinya. Yang kasih berasnya 5 kilo ya nanti balik 5 kilo lagi. Gitu loh. Jadi biasa di kampung itu suka imbal-imbal begitu, bahasanya nyumbang. Tapi nanti begitu dia punya hajat, kita nyumbang dengan sumbangan yang sama biasanya gitu ya. Biasanya. Tapi ada juga yang kalimatnya utang. Misalnya utang 1 ekor sapi. 1 ekor sapi zaman dulu misalnya. 1 ekor itu 7 juta. Zaman dulu 7 juta. Terus atau begini supaya masuk akal. Saya utang kepada orang 7 juta. 7 juta. Dia yang utangin saya itu sebelum mengutangkan karena tidak ada uang, dia jual sapi dulu. Demi untuk memberikan hutang ke saya, karena dia tidak punya uang, jual sapi dulu. Jual sapi lakunya 7 juta, diberikan ke saya. Saya hutang 7 juta. Nanti bisa dipaham nggak? Bisa dipaham nggak? Saya utang ke seseorang karena perlu. Orang itu yang mau bantu saya memberi hutang itu nggak punya uang. Dia bela-belain jual sapi dulu untuk memberikan hutang kepada saya. 7 juta misalnya. Bisa dipaham ya? Terus saya bayar 7 juta lagi, padahal sudah 10 tahun yang lalu hutangnya. Logis nggak? Masuk akal nggak? Kalau 10 tahun yang lalu dia memberikan hutang kepada saya 7 juta dengan mengorbankan 1 ekor sapi untuk saya, untuk bayar, untuk memberi hutang pinjaman. Terus 10 tahun kemudian saya bayar 7 juta. 7 juta karena utangnya saya 7 juta. Logis nggak? Masuk akal nggak? Dia dulu korban sapi untuk memberikan hutang ke saya 7 juta. Sekarang saya bayar 7 juta. Bisa nggak 7 juta untuk membeli sapi yang dulu dia jual itu? Tentu nggak bisa. Betul nggak? Nah, jadi kalau saya membayar hutangnya 10 juta, karena sapi yang dulu dia jual 7 juta untuk saya itu sekarang harganya 10 juta. Itu nggak riba, Pak. Gitu maksud saya.
Bisa dipaham nggak ya? Ya, ya. Jadi logikanya kita harus bayar berapa itu? Logika kita untuk bayar kita hutang itu berapa kira-kira? 7 juta. Ya, itulah yang saya maksud. Dulu dia jual sapi 7 juta demi untuk memberi hutang ke saya. Jadi dia memberi hutang ke saya dengan mengorbankan 1 ekor sapi, 7 juta harganya. Betul nggak? Itu 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Sekarang saya bayar utang ketika saya punya uang, bayar 7 juta lagi. Masuk akal nggak? Kasihan nggak dengan dia? Dia dulu 7 juta itu jual sapi loh. Kalau kita kasih 7 juta, bisa nggak 7 juta untuk beli sapi yang dulu? Nggak bisa kan? Karena sapinya pasti naik. Ya, 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 nggak ada. Ya, satu tidak ada kesepakatan. Tadi di awal kan saya sampaikan, kalau kita membayar hutang dengan lebih, tapi dengan sukarela kita untuk katakan tanda terima kasih dan segala macam namanya tanpa disebutkan dalam perjanjian, itu tidak riba namanya. Nah, sekarang kalau contoh yang tadi, misalnya dia hutang, terus kita bayar 7 juta juga sesuai dengan janji, kan tega banget kita. Betul nggak? Kita tega banget. Padahal kalau dia kasihkan 7 juta, terus untuk beli sapi yang dulu dia jual itu nggak dapat. Nah, makanya kalau mau supaya tidak rugi, utangnya jangan 7 juta, utang 1 ekor sapi. Begitu. Kalau ekor sapi kan berarti nanti kursnya ikutin harga sapi nanti. Bisa dimengerti nggak ya? Bisa dipaham nggak? Bisa dipaham ya? Ya, 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 ya. Itu maksudnya sama dengan saya, cuman beda saja. Bapak contohkan mobil, saya contohkan sapi, itu saja. Cuman beda beda contoh saja, maksudnya sama. Itu tidak termasuk, Bang. Saat itu yang pertama, memang Bapak, urusan riba dalam bank ini sudah semenjak zaman dahulu sudah diperdebatkan oleh ulama. Semenjak saya masih SD sampai sekarang masih diperdebatkan. Kalau ulama kiai yang membolehkan itu, ya ada juga yang menentangnya. Tapi logikanya begitu. Kalau kita utang 7 juta, dulu bisa untuk beli sapi, dulu bisa untuk beli seekor sapi besar, sekarang mungkin untuk anak sapi pun nggak dapat. Nah, gitu kan begitu. Itulah kira-kira logikanya begitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi dengan alasan apapun, insya Allah untuk di bank ini memang masih banyak simpang siur pendapat. Artinya ada yang mengatakan itu riba, ada juga yang tidak. Bahkan saya
mendapat penelitian justru bank syariah itu yang katanya embel-embel syariah itu lebih besar lagi nilai apa namanya ribanya. Betul nggak Bang? Saya nggak paham di bank itu, tapi penelitiannya justru syariah itu lebih lebih parah ribanya, apa bunganya lebih besar. Yang sudah biasa di bank lah. Makanya saya jarang berurusan dengan bank karena memang tidak ada yang diurus. Jadi memang itu ya kesimpulannya, katakan saja kalau memang itu mau dalam keadaan darurat. Artinya darurat itu sekarang ini dunia sekarang zaman sekarang ini sudah nggak bisa lepas dengan bank lagi. Artinya pasti harus berhubungan dengan bank. Ketika kita tidak bisa berlepas dari bank, ketika kita tidak bisa lepas dari bank itu dianggap sebagai darurat. Tapi kalau bisa lepas dari bank, ya kita usahakan cari jalan yang lain, jangan melewati bank. Kalau memang itu meragukan, daripada kita ragu, jangan lewat bank. Bagaimana caranya? Tapi kalau ternyata nggak bisa, akhirnya nggak bisa, nggak lewat bank, harus lewat bank, yaitu anggap saja itu sebagai darurat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang perdebatan ini sudah lama dan ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan tidak. Tapi secara garis besar hukumnya, fikihnya, kalau memang tidak disebutkan dalam perjanjian itu bukan riba. Berapapun lebihnya itu bukan riba kalau tidak disebutkan dalam perjanjian. Terus yang kedua, logika yang kedua, kita utang 7 juta uang. Dulu waktu saya utang bisa untuk beli sapi, untuk beli motor lah. Motor yang setengah bagus. Kalau sekarang 7 juta, kalau bayar lagi bisa nggak untuk dibelikan modalnya ya? Dulu kan nggak bisa. Nah, gitu ya. Jadi dilebihkan itu pantas atau dalam bahasa sekarang mengikuti kurs dolar. Itulah kira-kira. Kalau standarnya dolar kan bukan standar kita, masalahnya itu bukan standar kita. Tapi kalau kita ikutin kurs dolar, karena yang naik turun kan dulu justru dolar bukan rupiah ya. Kita rupiah ini malah ikut-ikut saja. Ya gitu patokannya itu. Dulu kita berapa dolar? 10 dolar. Kalau dirupiahkan berapa? Nah gitu. Dulu 1 dolar saja bisa 8.000. Sekarang 1 dolar bisa 10.000 lebih. Kalau kita bayar 1 dolar, kalau dibayar dengan rupiah kan bertambah itu. Dolarnya tetap 1 dolar, tapi kalau kita bayar dengan rupiah berubah sesuai dengan kurs yang sekarang ini. Maka itu tidak dianggap sebagai riba. Bisa dipaham, Pak? Ya, bisa dipaham. Terima kasih. Sudah siang, ada lagi? Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa mu'allimina wa asatidina wa talamidina wa azwajina wa auladina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa liman ahsana alaina wa li jiranina wa li ikhwanina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma iftah auladana futhal arifin wal auladana fahman nabiyyin hafizal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwara al-qamar bi syamsik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata wa ya aziz ya ghaffar bi rahmatir rahmanir rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.